menyuruh ibunya menyusui yang pasti adalah keluarkan ASI-nya. Ya, ibu punten, ASI-nya dikeluarin dulu sama ibu. Coba. Nah, kalau ngeluarin ASI jangan di areolanya doang, kalau ini putingnya doang dari badan payudara. Ya, pencet, tekan. Nah, tuh keluar ya bu ya, kalau semuanya bu ya, sok ibu dioleskan punten. Nah, ngolesin. Ya, ini untuk menjaga kelembaban putih dan untuk antiseptik. Ya, jadi tuh kudu pakai betadine ya, Neng ya. Untuk antiseptiknya cukup putih aja kan itu mengandung antibodi dan sebagainya. Pokoknya ASI itu luar biasa ya. Jadi olesin. Setelah itu kita posisikan ibu dan bayinya. Ya, kan payudara di kanan ya. Jadi jangan alibi, biasanya saya di kiri doang gitu. Kasihan nanti kepala bayinya gopeng apa ya? Peyang sebelah gitu. Jadi harus payudara kiri kanan ya biar menyusuinya, biar kepala bayi juga bagus. Nah, posisi seperti apa? Ini siku menopang kepala bayi, tangan ini megang bokong, perut bayi ketemu perut ibu. Dan posisi ibu harus nyender, biar rileks ya. Biasanya nyender. Ini anggapnya ada senderan ya. Oke, ingat ya, ini perut ibu ketemu perut bayi. Jadi nggak boleh posisi gini nengok doang. Nggak boleh ya. Posisinya harus miring, perut ibu ketemu perut bayi. Prinsipnya itu. Ini ditopang pakai lipatan, ini bokong pegang. Bokong bayi yang pegang ya, jangan bokong ibu. Bokong bayi ya, tangannya bebas kan. Sekarang tangannya di arah. Nah, nggak boleh bentuk C seperti ini, ditopang. Topang, punten ditopang, ini bentuk C, bentuk perut C, gitu ya. Nah, ini kan tadi udah diolesin ya hasilnya. Nah, kita rangsang refleks rutin mencari, tempelin aja si puting ini ke pipi bayi. Nanti biasanya suka kayak ikan mengap-mengap gitu ya. Nah, begitu mengap-mengap itu langsung masukin. Tapi kalau bayinya nggak ada respon, rutinnya misalnya ada respon tapi sedikit ngebukannya, boleh dibantu pakai jari kita yang tangan tadi ini. Mau kemana-mana ini tangannya di Nah, tekan ini dagu bayinya dibuka. Dagu bayinya nggak dibuka, yang juga masuk ya. Setelah udah masuk, baru posisikan lagi. Ingat yang masuk semua bagian puting dan areola, bukan puting doang. Mungkin kalau putingnya aja bisa lecet. Terus sampaikan ibu. Nah, gimana udah mulai ngisi belum bayinya? Udah. Nah, ini biasanya kalau saya suka tambahannya bantal yang di sininya buat nopang tangan ibu biar nggak pegel. Terus posisinya juga pas biasanya perut gitu, jadi bayinya nggak di bawah. Nah, iya tangannya di sini, ya. Tangan ibunya di sini buat apa? Menjaga pernafasan bayi supaya hidungnya tidak tertutup. Kadang kan ada yang pepel ya, nanti si payudara tuh untuk hidung bayi. Nah, ini fungsi jempol untuk menekan sedikit supaya ada udara yang masuk ke hidung bayi, jangan sampai ketekan gitu si hidung ketutup sama payudara. Dan itu juga fungsinya untuk biar kadang kalau pas lagi nyusuin itu suka mancar, jadi kerasnya tuh kayak nyetrum, ngerenyet gitu. Nah, kalau lagi nyetrum ngerenyet itu tuh artinya biasanya payudara ASI suka banyak tuh keluarnya mancar. Nah, si jempol ada fungsinya buat makan biar nggak, kalau nggak gitu si bayi suka kewalahan, kadang nggak sedap gitu, kadang yang ngawur keluar aja gimana gitu ya, karena alirannya terlalu deras gitu. Ya, makanya ini jempolnya fungsinya seperti itu. Nah, ibu ini tangannya yang mana-mana, lihat menjaga pernapasan bayi, dan mata ibu jangan sosmed ya, jangan main HP kemana-mana. Itu tatap mata bayinya, disayang sama ditatap di pokoknya buat meningkatkan ikatan batin ibu dan bayi gitu ya. Jadi dikasih tahu ke ibunya kalau menyusui, tadi kan ada di akhir juga ya, harus menatap bayi dengan kasih sayang gitu ya. Pokoknya, dan kan ibu zaman sekarang dari menyusui baru ya, kayak tau kepentok si HP tidak ya, pengalaman pribadi. Jadi nanti kalau kita menyusuin bayi, ya gini posisinya ya, dengan posisi tidur pun sama gitu ya. Harus diperhatikan pernapasan. Kadang suka ada juga kasus kalau bayi itu sudah biru ya, ketutup itu biasa sering terjadinya pada ibu-ibu menyusui yang posisinya sambil tiduran. Jadi si ibunya juga ketiduran gitu, tahu-tahu si bayi udah ketutup aja si hidungnya, jadi nggak nafas gitu kan, ketutup nafasnya udah biru aja si bayi itu ya meninggal. Karena ya itu tadi, makanya harus peran kerjasama dengan pasangan. Jadi kalau ibunya kan kecapean, ibu itu kan pasti capek. Nah, makanya peran pasangan pada saat ibu yang menyusui apalagi posisi tidur juga harus diperhatikan, jangan ikut tidur juga gitu, tapi dilihat juga gitu ya. Nah, udah selesai. Bu, kerasa belum bu? Masih kerasa ngisep nggak sih adanya? Kayaknya udah tidur ya? Oh, masih kerasa ngisep ya? Nah, kadang bayi juga seperti itu, matanya merem tapi si mulut tetap mengisap. Nah, biarkan aja sampai sampai berapa lama ini nyusuinnya ya, sampai si bayi berhenti aja semuanya dia. Jadi jangan dibatas baru 15 menit, tidak payudara sebelah, jangan.
Itu nanti formil, kinmil, tahu ya komposisi ASI awal, ASI belum juga kan? Bukan lagi ya teori bukan ASI, komposisi ASI awal itu isinya cuma lemak, cuma cairan doang gitu. Nah nanti di ASI akhir, di ASI yang pertengahan itu udah antibodi dan sebagainya itu lebih banyak. Jadi jangan sampai cuma lemak doang yang kalian kasihin, tapi untuk nutrisi yang lain disimpan, maksudnya ditahan nih, pindah ke payudara yang lain. Saya nggak keambil ke bayinya. Nanti mulai lagi dari payudara yang sebelah, payudaranya dari nol lagi, ASI awal lagi, jadi lemak lagi. Kinmil, formil, coba dibaca tentang komposisi ASI. Ya, itu ya. Nah, Bu, kerasa ya kayaknya ini udah lelap ya, udah nggak nyusuin ya. Nah, kalau udah nggak nyusuin, biasanya si bayi suka ngelepas sendiri payudaranya. Tapi kalau nggak ngelepas, masih kencang nih, udah nggak ngisep, tapi masih kencang di mulut bayi, jangan dibetot, jangan ditarik, nanti putingnya lecet. Ya, jangan ditarik. Gimana caranya? Tadi di situ sudah dibacakan. Ya, keluar, kasih udara, tarik dagunya. Ya, pengbeo ya, jangan pipinya ya. Tapi ibu udah dilepas ini, nah ibu coba pakai tangan ibu, nah dikeluarin. Jadi kasih celah udara di mulut bayi, nanti dia ada celah itu langsung dia membuka sendiri. Nah baru putingnya keluarin. Intinya jangan ditarik, nanti putingnya lecet. Sudah, setelah itu fokusnya juga ibu. Walaupun bayinya tidur, nggak apa-apa ibu sedawain posisinya di pundak ibu. Kita coba bayinya di pundak ibu. Nah ini, nah sekarang saya tanya, posisi yang nopang bayi, bopong bayi kanan kiri atau kanan kanan? Tangan kiri. Coba mau praktekin, yang nopang tangan kiri misalnya. Yang nopang tangan kanan, nepuk tangan kiri. Sok nepuk. Leluasa mana? Coba rasain. Kanan. Ya, itu ya. Jadi kalau nopang bayi, pundak mana yang ditopang itu yang pegang. Ngerti ya? Kalau di sebelah sini berarti ini yang megang. Nah, tangan yang leluasa itu yang nepuk. Kalau misalnya si bayinya di sini, nepuknya di sini leluasa nggak? Enggak. Ya, itu logikanya. Kadang masuk suka belibet, terus pas praktek, kadang tuh suka kalian ya ngelirin cover ya. Jadi ya dipegang teh sebelah sini dipegang ini nepuk. Ya, nggak leluasa. Ini yang megang, ini yang leluasa tangannya ini. Kalau di sebelah sini berarti ini yang megang bayinya, ini yang masuk. Gitu ya. Tapi posisi nepuk lainnya untuk sendawa. Ini sampai kapan? Sampai bayinya sendawa. Tapi kalau nggak sendawa ya nggak apa-apa, jangan suka sampai 2 jam. Sendawa kadang nggak juga ya, kadang. Yang penting kalian udah berusaha untuk mengeluarkan udara supaya bayi. Buat apa disendawain teh? Buat tandanya bayinya padel gitu. Kembung. Takutnya tadi ada udara yang masuk saat menyusui, masuk perut ibu biar perutnya nggak kembung, biar nggak kolik, makanya dikeluarkan udaranya lewat sendawa. Nah itu posisi yang lain itu seperti ini tuh. Ya, jangan kecekek ya Bu ya lehernya. Nah, terus kita tepuk. Jangan pantatnya ditepuk ya. Ini ya, punggungnya. Sudah, itu seperti itu. Langkah detailnya ada di daftar klik nanti. Ada yang bertanyakan?